Ini adalah musim paling spesial dari Alone. Para peserta tidak lagi harus bertahan hidup sendirian, melainkan membentuk tim berdua untuk ikut kompetisi survival alam liar. Di antara mereka ada saudara kandung yang sangat dekat, ada ayah dan anak yang kompak, serta pasangan suami istri yang saling mencintai. Katanya banyak orang lebih kuat, 2 orang bisa memaksimalkan keahlian masing-masing. Katanya banyak orang lebih kuat, 2 orang bisa memaksimalkan keahlian masing-masing. Pastinya lebih mudah menaklukkan kejamnya alam liar dibanding sendirian. Tapi apa kenyataannya benar begitu? Di bawah siksaan fisik dan mental yang luar biasa, entah bagaimana hubungan di antara mereka, dan akan berubah seperti apa selama kompetisi ini, cuy. Selamat datang di Alone musim keempat. Lokasi kompetisi musim ini kembali dari Patagonia ke Pulau Vancouver. Ini juga merupakan seri Alone yang ketiga kalinya menggelar kompetisi survival di tempat ini. Lokasi yang familiar, lingkungan yang familiar, tapi aturannya berubah dari individu menjadi tim berdua. Setelah kompetisi dimulai, 2 orang dari tiap tim akan ditempatkan di zona berbeda, 1 orang akan diterjunkan di tepi pantai, lokasi yang cocok untuk bertahan hidup dan bertugas mendirikan camp, sementara rekan setimnya diterjunkan di suatu area 16 km dari sana, hanya bermodal kompas untuk menemukan rekannya, lalu bersama-sama memulai perjalanan kelaparan selama puluhan hari jika salah satu anggota tim cedera atau menyerah. Maka rekan setimnya juga akan tereliminasi. Hanya tim yang bertahan bersama sampai akhir yang berhak membawa pulang hadiah $500.000. Aturan kompetisinya sangat brutal, kawan. Tim berdua belum tentu lebih menguntungkan daripada berjuang sendiri. Hari pertama, pukul 8 pagi, tim pertama yang muncul adalah pasangan suami istri, Dave dan istrinya. Setelah Dave diturunkan dari helikopter, dia sama sekali tidak punya waktu untuk istirahat. Sementara itu istrinya berada di hutan sejauh 15 km. Bertugas membangun tempat berlindung sendirian. Dave pasti sangat cemas memikirkannya. Di tangannya hanya ada sebuah kompas dan perlengkapan serta bekal survival seadanya. Jarak 16 km mustahil ditempuh dalam 1 hari. Anggota yang bertugas berjalan kaki akan menghadapi ujian yang sangat berat. Dave dan Brooke sudah menikah 18 tahun dan punya 2 anak. Dave dan Brooke sudah menikah 18 tahun dan punya 2 anak. Pasangan ini sering melakukan latihan di alam terbuka. Pengalaman survival alam liar mereka sangat kaya. Brooke adalah satu-satunya peserta wanita di musim keempat ini. Dari 7 tim peserta, hanya mereka satu-satunya pasangan suami istri. Sang suami, Dave, bilang kalau sampai diterjunkan di hutan lebat bersama rekan yang beban, itu sama saja dengan masuk ke neraka. Ini bener banget, rekan yang jago akan saling bantu dan tahu tugasnya masing-masing. Yang bahaya itu kalau mental rekannya lemah dan malah jadi beban untuk diurus. Dave berani bilang begitu, pasti karena dia sangat percaya pada kemampuan istrinya. Tapi jangan khawatirkan istrimu dulu, bro. Pikirkan dulu cara melewati hutan yang rumit ini. Sekarang kita beralih ke tim kedua, duo kakak beradik. Brett sang kakak yang berusia 23 tahun, bertugas berjalan kaki, dan adiknya yang berusia 19 tahun, Joe, bertugas mendirikan camp. Begitu mendarat, Brett melihat semprotan anti beruang di tangannya. Dia berharap tidak ada beruang hitam yang tiba-tiba muncul di rute 16 km ini, karena dia tidak tahu apakah semprotan ini benar-benar ampuh dalam praktiknya. Sebelum kompetisi dimulai, semua peserta harus menjalani pelatihan. Semprotan ini adalah salah satu dari sedikit alat perlindungan diri mereka. Ancaman binatang buas selalu ada setiap saat. Mereka harus selalu siap mengusir beruang hitam kapan saja. Anggota yang bertugas berjalan kaki jelas sangat menderita. Harus menggendong perlengkapan seberat 31 kg. Berjalan di tengah hutan yang licin, setiap langkah adalah siksaan. Brett dan Joe menjalankan bengkel pandai besi di kampung halaman mereka. Brett merasa keunggulan tim mereka adalah ikatan persaudaraan yang kuat. Ini bisa membantu mereka mengatasi semua rintangan. Duo bersaudara ini punya kemampuan survival yang mumpuni. Setiap ada waktu luang, mereka selalu pergi ke alam liar. Setiap pergi, mereka memastikan diri, belajar satu keahlian baru. Kalau bisa dapat hadiah uang, mereka ingin membuka bengkel pandai besi yang lebih besar. Tapi realitanya, mana semudah itu, bro? Brett menatap hutan lebat di depannya dan seketika merasa kebingungan. Bagaimana cara lewat sini?
Dia hanya bisa berharap adiknya tidak mengalami kesulitan sepertinya. Mumpung lagi bahas adiknya, mari kita lihat kondisi Joe. Rambut indah Joe terlihat sangat terurai. Dia memungut topinya di tanah dan mulai berjalan ke dalam hutan untuk mengamati medan, mencari lahan kosong untuk membangun tempat berlindung. Pencarian ini memakan waktu sampai 1 jam penuh. Pukul 10 pagi, kita kembali ke tim pasangan suami istri. Sang istri, Brooke, berdiri di tepi pantai sambil berteriak kegirangan. Sepertinya suasana hatinya sedang sangat bagus. Pihak yang bertugas mendirikan camp memang tekanannya tidak terlalu besar. Brooke pertama-tama menemukan sumber air mengalir, lalu menemukan beberapa jamur chanterelle untuk dimakan. Jamur chanterelle kaya akan vitamin D, serat makanan, dan berbagai elemen penting. Setelah itu, Brooke juga menemukan getah pinus. Ini adalah bahan bakar yang sangat bagus untuk membuat api. Hanya dalam waktu singkat di pagi hari, Brooke sudah menyiapkan semua kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Dengan begitu, saat suaminya tiba, dia bukan cuma bisa makan enak, tapi juga bisa duduk menghangatkan diri bersama di dekat api unggun. Tapi tepat saat Brooke hendak kembali ke bibir pantai, seekor serigala mendekat. Brooke bertatapan langsung dengan serigala itu, dan jujur saja dia ketakutan setengah mati. Bisa dibilang, momen ini bikin merinding parah. Serigala Pulau Vancouver adalah karnivora yang hidup berkelompok. Biasanya mereka berburu dalam kawanan lebih dari 20 ekor. Penciuman mereka 100.000 kali lebih tajam dari manusia, mampu mendeteksi bau mangsa dari jarak 2 mil. Serigala itu makin mendekat, Brooke pun berteriak sekencang-kencangnya untuk mengusirnya. Untungnya, serigala ini sepertinya paham dan berbalik menjauh. Hari pertama udah langsung tatap muka dari dekat sama serigala. Gila, Brooke benar-benar harus waspada ekstra sekarang. Suaminya, Dave, belum sampai, dan dia sama sekali nggak punya senjata. Puma, serigala, dan beruang hitam, semuanya adalah predator mematikan di sini. Selanjutnya, kita beralih ke tim ketiga yang turun, yaitu duo ayah dan anak. Sang ayah, Alex 48 tahun, dan sang anak, Logan 19 tahun. Moto, Evil. Alex bertugas melakukan perjalanan jauh untuk menyusul anaknya. Movic, Evil. Meski rute yang dia lewati udah brutal banget, dia tetap terus memikirkan keselamatan sang anak. Perjuangan seorang ayah memang enggak gampang, kawan. Hubungan ayah dan anak ini sangat dekat. Mereka sering berlatih berbagai skill survival bareng. Anak adalah kebanggaan ayah, dan ayah adalah panutan bagi anaknya. Anak adalah kebanggaan ayah, dan ayah adalah panutan bagi anaknya. Alex adalah seorang pensiunan militer, dengan jam terbang survival di alam liar yang sangat tinggi. Sementara putranya, Logan, tipe yang pintar menganalisis situasi. Alex bilang ini adalah kesempatan emas untuk melihat apakah putranya H benar-benar sudah tumbuh menjadi pria sejati tangguh yang bisa dia andalkan. Sang anak ingin membuktikan dirinya, sementara sang ayah harus jadi role model yang kuat, pantang malu-maluin di depan anaknya. Wah, hubungan ayah anak yang sangat solid, pantang malu-maluin di depan anaknya. Wah, hubungan ayah anak yang sangat solid sekarang. Mari kita intip tim keempat yang turun lapangan, yang juga merupakan duo bersaudara. Mereka agak lebih tua dan sama-sama brewokan, jadi kita panggil saja mereka Brother Browok. Adiknya, Jesse, 31 tahun, adalah veteran militer 10 tahun dengan insting arah yang tajam. Itulah alasannya dia yang ngambil tugas buat jalan navigasi. Kakaknya, Shannon, ditugaskan bikin camp dan menganyam jaring buat nangkap ikan. Jesse baru saja melangkah beberapa meter tapi langsung tersandung daun salal dan bikin sekujur tubuhnya basah kuyup. Semak belukar di sekitarnya lebat banget. Jesse nggak berani diam terlalu lama di situ. Dia ngeri parah kalau tiba-tiba ada beruang hitam yang melompat keluar. Apalagi setelah dengar suara-suara aneh dari dalam semak, Jesse cuma bisa terus melangkah sambil berdoa. Jangan mendekat, tolong jangan mendekat. Pukul 1 siang, kita kembali ke duo saudara muda. Sang kakak, Brett, sudah setengah harian belusukan di hutan lebat. Tapi belum juga nemu lahan terbuka yang layak buat buka camp. Sekarang pakaiannya udah tembus basah akibat gesekan dengan dedaunan lembab. Basah kuyup di suhu sedingin ini tuh siksaan berat, teman-teman. Niatnya mau nyari tempat yang lumayan kering buat tidur saja, udah jadi tantangan yang hampir mustahil. Nggak ada pilihan lain, dia harus memaksakan diri bertahan untuk malam pertama ini. Brett membuat bivak darurat pakai terpal anti air, lalu sengaja merobohkan sebuah pohon mati yang rentan di atasnya, biar pas tidur dia nggak tertimpa batang pohon. Trik survival yang cerdas lain, adiknya, Joe, yang seharusnya bertanggung jawab bikin shelter, malah nggak ngapa-ngapain, dan keluyuran jalan kaki di hutan selama sejam penuh, hanya demi mencari spot kosong buat bikin camp.
kakakmu lagi jalan mati-matian. Kok kamu malah ikutan jalan-jalan juga sih, bro? Karena terlalu terburu-buru dan serampangan, Joe tersandung dan jatuh terbanting keras ke tanah. Kakinya baru saja terperosok celah di antara dua bongkah kayu dan pergelangan kakinya terkilir. Waduh, ini bencana fatal. Padahal Joe ini bukan orang yang ditugaskan buat jalan. Tugasnya kan bangun shelter. Ngapain juga? Coba muter-muter di hutan, nggak jelas lebih dari sejam. Parahnya lagi, semua barang-barang Joe masih ditinggal di pantai dan dia harus jalan pincang buat ngambilnya. Habislah sudah waktu pagi yang berharga terbuang sia-sia. Setelah bolak-balik berjuang nahan sakit, cedera pergelangan kaki Joe malah makin bengkak dan parah. Rasa sakit yang menyiksa bikin dia nyerah dan nggak mau lanjut lagi. Mentalnya udah benar-benar hancur lebur. Akhirnya Joe memanggil tim medis dan mengumumkan tap out dari kompetisi. Berdasarkan aturan main di CC ini, kalau satu anggota tim menyerah, rekan setimnya juga otomatis tereliminasi. Sementara itu, Brad yang baru banget masuk tenda dan bersiap istirahat, langsung melongo kebingungan saat mendengar suara baling-baling helikopter mendekat. Meski semangat mentalnya masih menyala buat lanjut, game ini udah selesai buat dia. Tapi, luar biasanya, ketika Brad dengar kalau adiknya cedera, hal pertama yang dia lakukan tetap nanyain kondisi sang adik. Sangat jelas tergambar raut kekecewaan dan penyesalan mendalam di wajah Brad. Semuanya terjadi terlalu cepat. Kita bahkan belum sempat ketemu. Perjuangan adiknya udah kandas sebelum benar-benar dimulai. Pukul 2 siang, balik lagi ke duo ayah anak. Sang anak Logan, tahun ini juga berusia 19 tahun, seumuran dengan Joe yang baru aja nyerah. Tapi bedanya, Logan ini jauh lebih waspada. Setelah jalan sebentar, dia buru-buru mendirikan tenda kecil sambil menunggu ayahnya tiba. Logan kelihatannya sih mager dan nggak ngapa-ngapain, cuman tiduran bersembunyi di balik terpal. Tapi sejujurnya itu udah cukup. Paling tidak dia menjaga diri agar nggak blunder dan cedera. Pukul 4 sore, kita beralih ke tim suami istri. Brooke yang berusia 45 tahun terbukti jauh lebih pro dan bisa diandalkan daripada anak-anak muda tadi. Dia sangat pandai mengurus diri. Begitu menemukan sumber air dan sedikit bahan makanan, dia langsung gaspol mulai membangun shelter yang kokoh. Ini bukan kerjaan main-main, butuh tenaga fisik yang sangat besar. Dia punya target, saat suaminya berhasil menemuinya nanti, mereka bisa langsung masuk ke dalam shelter untuk memulihkan tenaga. Inilah definisi kerja sama tim yang sempurna, masing-masing jalankan perannya tanpa saling membebani. Pukul 7 malam, Alex terus kepikiran keadaan putranya, Logan, terutama saat hari mulai gelap gulita. Dia parno banget kalau anaknya bakal disergap beruang, serigala, atau predator buas lainnya. Kekhawatiran sang ayah ternyata benar. Lidoti, Phil, Logan sama sekali nggak berani tidur semalaman di tenda. Berbagai suara terus terdengar dari sekelilingnya, dan itu sukses bikin dia jantungan. Yang paling dia takuti jelas, beruang hitam. Sekarang dia cuma berlindung di dalam tenda. Logan cuma bisa ngeluarin klakson angin buat ngusir mereka. Hari kedua, Alex lagi jalan sekuat tenaga, demi bisa cepat kumpul sama anaknya. Tapi di sini hampir tiap hari hujan terus. Dia pun cuma bisa neduh dulu di tenda kecilnya. Berharap banget anaknya udah bikin tempat bernaung yang kokoh. Si ayah tua ini percaya banget sama anaknya. Kan sebelumnya dia udah bilang, ini kesempatan bagus buat buktiin kalau anaknya udah jadi laki-laki sejati. Sekaligus momen pas buat mempererat ikatan ayah dan anak. Tapi kayaknya situasinya nggak sesuai harapan. Alex agak kaget pas helikopter datang, karena itu cuman berarti satu hal. Anaknya, Logan, milih buat nyerah dan keluar, bisa dipastiin Logan nggak luka sama sekali. Dia cuman nggak mau diam di sana lebih lama lagi. Semalam, Logan dengar suara auman hewan buas dari dalam tendanya. Dia terus-terusan cemas ada beruang, serigala, atau semacamnya. Sendirian bikin dia takut setengah mati, jadi dia milih buat mundur. Sumpah, ini bikin gua kaget banget. Dua tim pertama yang mundur udah pada nyerah sebelum sempat ketemu. Rekan setimnya agak nggak bisa diandelin nih. Sang ayah nggak banyak komentar, untungnya si anak nggak terluka. Gue bisa lihat Alex sebenarnya pengen banget bertahan, pengen nantang alam liar ini bareng anaknya. Tapi peraturannya emang gitu, satu mundur, seluruh tim gugur. Sekarang kita lanjut ke peserta tim kelima. Masih dari pasangan kakak adik Ted dan Jim. Si adik Ted pas awal muncul langsung makan daging kerang mentah. Dia masukin ke mulut dan ngunyah sebentar. Ternyata rasanya lumayan enak, ada rasa kayak ayam gitu. Ted tugasnya bangun tempat bernaung, sementara kakaknya, Jim, kebagian tugas trekking. Dua saudara ini punya ikatan persaudaraan yang kuat banget. Dari kecil sampai segede ini, mereka hampir nggak pernah pisah. Mereka kerja di bisnis keluarga, sebuah perusahaan penerbitan peta. Mereka kerja di bisnis keluarga, sebuah perusahaan penerbitan peta.
Kalau lagi santai, Ted biasanya ngedit-ngedit video. Sedangkan kakaknya, Jim, itu editor konten sekaligus petualang pro. Harus diakui mereka berdua emang mirip, sama-sama berambut pirang. Biar gampang ngingetnya, kita panggil aja mereka duo si rambut pirang. Sebelum kakaknya datang, Ted udah mulai persiapan ngumpulin makanan. Dua pria dewasa kalori hariannya pasti gede banget. Mereka butuh pasokan makanan yang banyak. Jadi Ted harus gerak cepat pasang jaring buat nangkap ikan. Cuma ikan yang bisa menuhin kebutuhan nutrisi mereka berdua. Sementara itu, kakaknya Jim, sama kayak peserta trekking lainnya, lagi berjuang menembus hutan yang berat banget. 16 km itu jarak yang sangat jauh, bro. Tiap langkah di dalam hutan ini menguras tenaga. Mana tanahnya licin banget. Kalau sampai jatuh dan luka, permainannya langsung kelar. Dan yang bikin lebih pusing lagi adalah, kalau ngikutin arah yang ditunjukin kompas, mereka bisa nyasar sampai ke depan danau kecil. Akhirnya mereka harus jalan memutar jauh buat ngelewatinnya. Yang insting arahnya ampas, dijamin 10 hari juga nggak bakal ketemu temannya. Hari ketiga, jam 7 pagi, pasangan suami istri kita nih. Dave udah jalan berhari-hari, bajunya basah kuyup semua. Awalnya dia pengen istirahat agak lama, tapi begitu ingat istrinya masih sendirian di alam liar, dia cuma bisa tancap gas maju terus. Tol istrinya, Brooke udah berhasil ngebangun tempat bernaung yang kokoh. Termasuk progres yang lumayan cepat. Tugas dia hari ini adalah bikin api. Brooke mulai dengan menggali lubang di depan tempat bernaungnya. Terus dia isi pakai pasir dan kerikil. Pasir dan tanah liat itu punya kandungan silikon dioksida yang nggak mudah terbakar. Jadi ini cocok banget dijadiin alas api unggun. Brooke bikin rangka pelindung hujan dulu, lalu duduk di dalam dan mulai bikin api. Di lingkungan yang super lembab kayak gini, untungnya Brooke udah nyiapin tinder kering dari awal. Begitu api nyala, tempat bernaungnya langsung berasa hangat. Dia cuma berharap suaminya baik-baik aja dan cepat datang. Hari ketiga jam 3 sore, kita pindah ke peserta tim ke-6. Masih dari duo kakak adik Chris dan Brody. Pas awal muncul, si adik Brody langsung kepeleset. Untung nggak luka, tapi kalau tiap hari jatuh berkali-kali, siapa yang nggak emosi coba? Badan basah kuyup, nggak ada satupun area yang kering. Kakaknya Brody usianya 11 tahun lebih tua, makanya dia yang kebagian nyari jalan, sementara kakaknya bikin kemah. Karena beda umur mereka jauh banget, kita sebut aja mereka dua abang tua. Dua abang tua ini asalnya dari Los Angeles. Mereka berdua besar di peternakan, jadi dari kecil udah terbiasa kerja keras dan menderita. Si abang Chris punya 2 anak perempuan, sementara putri kecil Brody baru berusia 10 bulan. Biasanya buat yang kebagian jalan kaki, tantangan paling berat itu ya nentuin arah. Kompas Brody malah nunjuk ke arah bukit kecil nggak jauh dari sana. Tapi dia nggak niat buat mendaki bukit itu, jelas banget. Ini nggak masuk akal buat dilakuin. Jalan di tanah datar aja udah susahnya minta ampun, apalagi disuruh naik bukit. Ini sih nyari mati namanya. Udahlah, hari ini kaki kerasa sakit banget. Di sisi lain ada tim duo, si Brewok. Adik kita Jesse yang tadi udah muncul, lagi buru-buru jalan. Dia ngeri banget kalau sampai ketemu beruang hitam. Sementara itu, sang kakak, Shannon, asyik duduk di tepi pantai. Makan rumput laut sambil nungguin Jesse datang. Dibanding adiknya, dia ini kelihatan kelewat santai ya. Nggak bisa begini terus, mending mulai kerja aja. Jadi rencana hari ini adalah ngebangun shelter. Shannon dan adiknya Jesse ini berasal dari Alaska. Shannon bilang, waktu mereka pertama kali daftar acara Alone, dia ngerasa banget kalau acara ini tuh emang dibikin khusus buat mereka berdua. Kok dia bisa sepede itu? Soalnya Jesse adalah mantan tentara dan Shannon adalah nelayan sungguhan. Si adik bagian kerja kasar, sang kakak bagian mancing. Shannon bahkan bilang, selama aku mau bertahan, aku pasti bisa bertahan. Hari ini hoki Shannon lumayan bagus. Dia nemuin keranjang plastik di pinggir pantai. Dia berencana bikin perangkap kepiting dari situ. Di sini para peserta bebas pakai barang apapun yang mereka temukan. Semuanya berjalan lancar. Coba lihat, Jesse udah makin dekat sama kakaknya. Jaraknya tinggal kurang dari 7 km lagi. Jesse ini peserta jalan kaki yang kecepatannya paling gila. Nggak heran sih, dia itu veteran yang udah 10 tahun dinas militer. Insting arahnya tajam banget dan langkahnya super cepat. Meski sepanjang jalan dia kerepotan gara-gara semak belukar salal yang lebat, tapi mental Jesse tetap tangguh. Dia tahu persis apa misi paling penting sekarang, yaitu gabung sama kakaknya secepat mungkin. Alasan Jesse ngebet banget pengen cepet ketemu kakaknya, karena dia khawatir banget kakaknya terluka. Tunggu dulu, kan kamu yang lagi susah payah jalan kaki. Kakakmu kan diam di tempat ngebangun shelter. Gimana ceritanya dia bisa gampang terluka? Ternyata usut punya usut, kakaknya Jesse, si Shannon ini, sering banget ceroboh
dan kurang hati-hati orangnya. Dat 40 tahun tadi 4 hari keempat. 13 tim Blonde Brothers. Togoto, Kanada. Hari ini si adik, Ted, mulai siap-siap buat mancing. Tapi sayang, nasibnya lagi apes, 4 jam jongkok nggak dapat apa-apa. Apes banget deh, 4 jam mancing hasilnya, zong. Mana tali pancingnya malah kusut semua. Ted akhirnya nyerah dan berhenti mancing sambil ngomel-ngomel. Untung aja kemarin dia udah pasang jaring ikan itu. Sekarang air lagi surut, mudah-mudahan ada hasil di sana. Mantap, jaring Ted ini berhasil nangkap total 5 ekor ikan. Gila. Ini kan jauh lebih gampang daripada mancing. Akhirnya jatah makan malam hari ini aman. Dat 4 TV. Iya, jangan lupa sisain agak banyakan buat kakakmu. Kakakmu Jim nggak punya waktu buat nyari ikan tuh. Malam ini makanannya cuman seekor lintah darat ini, kelihatan jijik banget buat dimakan. Jim terpaksa merebusnya dulu di panci sebelum dimakan. Mata Jim sampai berkaca-kaca, nahan jijik, pas selesai makan mukanya langsung meringis kesiksa. Udah rasanya super menjijikan, mulutnya juga penuh lendir di mana-mana. Brutal bro. Di sisi lain, kita pindah nengok tim Old Brothers. Ada Chris dan adiknya, Brody, Patoriri NA. Sekarang jarak mereka tinggal 8 km. Udah lumayan dekat lah ya. Demi secepatnya bisa gabung bareng sang adik, Chris inisiatif bikin tanda yang mencolok. Biar adiknya lebih gampang nemuin posisinya. Chris ngegantungin botol plastik di atas pohon. Cara ini dipakai buat ngasih kode ke adiknya. Bro, abangmu ada di sini nih. Hari kelima, jam 8 pagi. Tim Beard Brothers. Langit lagi-lagi mulai turun gerimis. Onomogan Mil, sang adik Jesse terpaksa harus nunggu di dalam tendanya. Nunggu hujannya reda baru lanjut jalan lagi. Suara rintik hujan ini bikin mental Jesse benar-benar keganggu. Bodoh amat mau hujan badai, Jesse mutusin nekat lanjut jalan. Sekarang jaraknya sama Shannon udah dekat banget. Jesse coba teriak sekencang mungkin manggil nama kakaknya, berharap sang kakak bisa dengar suaranya. Masih ada sisa jarak sih, tapi ini beneran udah dekat banget. Shannon kayaknya dengar suara dan langsung balas teriak. Tapi sayangnya suara teriakannya kalah kencang sama adiknya. Dia cuma sayup-sayup dengar ada yang manggil. Bahkan Shannon ngira kalau dia cuma halusinasi, salah dengar. Jesse dari awal tuh khawatir banget kakaknya bakal celaka. Kekhawatirannya kalau sang kakak bakal ceroboh ternyata ada benernya guys. Shannon yang baru aja beres bikin perangkap kepiting gara-gara kurang hati-hati malah kepeleset dan jatuh terbanting ke tanah. Satu bantingan ini fatal banget sampai-sampai Shannon nggak bisa bangun. Kekhawatiran adiknya terbukti. Benar-benar kejadian, guys, Shannon cuman bisa nyalahin dirinya sendiri. Aku bego banget. Tapi nyesel sekarang pun udah nggak ada gunanya. Bantingan tadi langsung kena tulang belakang bagian bawahnya. Shannon ngumpulin seluruh sisa tenaganya buat coba duduk. Ya, tapi dia ngerasain sakit luar biasa yang menjalar ke seluruh kakinya. Rasa sakit di punggung bawah dan kakinya ini bisa jadi adalah tanda-tanda cedera patah tulang kompresi tulang belakang. Patah tulang ini biasanya terjadi akibat adanya tekanan kuat ke bawah secara tiba-tiba. Kayak jatuh terbanting, yang bisa bikin tulang belakang remuk. Meskipun Shannon masih pengen berjuang, tapi kondisinya udah nggak memungkinkan lagi. Dia terpaksa harus manggil tim medis evakuasi. Kalau sampai cacat permanen, nyawanya nggak sebanding sama hadiahnya. Siapa sangka, tim Beard Brothers harus gugur dengan cara tragis begini. Ketiga tim yang udah gugur duluan, semuanya gara-gara anggota yang bertugas bikin kemah, mengalami cedera atau nyerah duluan kena mental. Malah anggota yang susah payah, jalan kaki, nyari pasangannya pada aman-aman aja. Shannon saat ini benar-benar dihantui rasa bersalah yang berat. Gimana enggak? Semua kerja keras mereka hancur gara-gara kecerobohannya sendiri. Di sisi lain adiknya Jesse cuma takut kakaknya kenapa-napa. Sekarang dengar suara helikopter, dia udah nggak perlu khawatir lagi. Jesse kecewa berat, tapi bagaimanapun juga kakaknya terluka parah. Yang bikin Jesse makin nyesek, dia padahal udah sampai di jarak 1,2 km dari kakaknya. Harusnya hari ini mereka udah bisa ngumpul. Jesse harusnya bisa jadi orang pertama yang nemuin rekan setimnya. Tapi sekarang dia cuma bisa bawa semua perlengkapannya dan mundur dengan rasa kecewa. Di akhir Jesse bilang, kalau aja kakaknya nggak terluka, mereka pasti bisa menangin kompetisi ini. Tapi ngomong-ngomong, si adik Jesse ini paham banget sama kakaknya. Udah takut kakaknya bakal terluka. Beneran kejadian. Dalam 5 hari, udah ada 3 tim yang gugur. Sekarang kita lanjut ke tim suami istri ini. Brooke ini orangnya lumayan unik. Ya, pagi-pagi buta bukannya ngapa-ngapain, dia malah bawa teko kecil ke tempat terbuka. Terus dia teriak kencang ke arah hewan-hewan liar,
Perhatian, perhatian, wahai penghuni hutan. Namaku Brooke, aku dan cowokku datang ke sini bukan buat invasi atau menjajah, cuma buat cari kebahagiaan dan nikmatin hidup. Menurutku, burung-burung di pohon saat itu pasti mikir, ini orang waras nggak sih? Brooke ini jago drama, saat tahu banget gimana caranya dapat banyak sorotan kamera di acara ini. Sebenarnya menurutku, kalau ada dua tim pasutri, pasti lebih seru buat perbandingan. Jangan salah, meski Brooke kocak, dia itu mantan pemadam kebakaran hutan loh. Kemampuan teknis dan skill bertahan hidupnya nggak kalah sama peserta cowok lain di sini. Brooke ke tepi pantai, ngerasa matahari lagi cerah-cerahnya. Jadi dia mutusin buat berjemur. Tapi belum juga berjemur, udah ada masalah aja. Ada tamu tak diundang yang lagi ngeliatin dia. Brooke kaget bukan kepalang, aku lagi buka baju tanpa curiga mau berjemur. Nggak taunya di depan ada serigala dan jaraknya dekat banget. Brooke buru-buru pakai baju lagi. Lagian ini kan bukan pantai liburan. Ketemu serigala siang hari sih mending, Brooke nggak terlalu takut. Tapi begitu langit gelap, nyalinya langsung ciut beneran. Dia cuma ngarep suaminya cepat-cepat nemuin dia. Sekarang, tim terakhir yang bakal kita bahas adalah tim ayah dan anak. Si ayah Pat dan putranya, Sam. Pete udah umur 61 tahun, pastinya dia yang kebagian ngebangun camp sambil nunggu anaknya nyusul. Hubungan dia sama anaknya sehari-hari lumayan akur. Kadang mereka cuma berantem gara-gara kaos kaki bau. Nggak tahu deh gimana jadinya pas mereka ada di sini. Yang paling PT khawatirkan itu kondisi fisiknya. Maklum usianya udah tua, kan? Anaknya, Sam, kayaknya nggak bakal menyerah semudah itu. Lagi asyik ngobrol, Pat tiba-tiba berhasil mancing ikan. Senangnya bukan main. Di sisi lain, tempat Sam malah mulai gerimis. Dia cuma bisa sembunyi di balik terpal, nunggu hujan reda. Habis hujan reda, Sam langsung beresin barang bawaannya dan lanjut jalan nyusul ayah tuanya. Pete khawatirin anaknya, dan Sam juga sama khawatirnya sama ayahnya. Gara-gara jalanan yang licin parah, Sam nggak sengaja nginjak genangan dan kepeleset. Untungnya dia nggak apa-apa, Sam langsung bangun dan lanjutin perjalanan. Ngikutin arah yang ditunjuk dari kompas, sekarang Sam udah sampai di depan sebuah danau. Dia harus nyeberangin danau ini. Kalau dia nggak lewat sini, dia terpaksa harus muter jauh banget. Dan rutenya itu malah berlawanan arah. Sekarang kita beralih ke tim duo kakak adik yang lebih tua ini. Si adik Brody jalan sambil mutar otak, cari cara buat dapat makanan. Dia berdiri di pinggir pantai, nyoba nangkap ikan pakai tombak. Nggak lama, beneran dong, dia berhasil nangkap ikan besar nan gemuk. Gila, ukurannya gede banget. Brody megang ikan gede itu, mikir hari ini enaknya direbus atau dibakar ya. Gimana kalau nunggu kakaknya aja yang nyari dia? Mungkin fokus bertahan hidup di sini bakal jauh lebih baik. Tapi pas Brody mau nyalain api buat bakar ikan, dia langsung melongo. UIC TV dari sore sampai malam, dia beneran gagal bikin api. Kemarin kan hujan seharian full, ya gimana mau nyalain api, semuanya basah dan lembab, parah. Brody pasrah banget, akhirnya terpaksa dimakan mentah. Makan mentah bisa bikin mencret, mual, atau sakit perut. Kasian juga ya, padahal harusnya bisa nikmatin sup ikan hangat. Hari kedua, kita lihat kondisi kakaknya, Chris. Chris lagi nyanyiin lagu ulang tahun dengan penuh haru di tepi pantai. Hari ini tuh, ulang tahun ke-14 putri sulungnya. Sebelumnya Chris nggak pernah absen di ulang tahun putrinya, makanya dia merasa bersalah banget. Dari awal, istri dan anak-anaknya Chris emang nggak dukung dia ikut kompetisi ini. Bisa dibilang, mereka sama sekali nggak bisa nerima. Semalam adiknya, Brody, nyoba bikin api semalaman tapi gagal total. Semoga si kakak Chris udah siapin banyak tinder rabuk yang kering deh. Chris udah bikin jemuran buat ngeringin ranting-ranting pohon. Dia udah nyelesain hampir semua kerjaan, tinggal nunggu adiknya Brody datang. Hari ke-7 jam 3 sore. Tim suami istri masih terus ngelewatin rute yang berat. Di jalan, akhirnya dia nemu area terbuka. Sekarang dia bisa pasang tenda dan istirahat nyenyak malam ini. Tapi pas Dave baru aja mau bikin api, suara dentuman keras bikin Dave kaget setengah mati. Gila bener, jangan-jangan beruang hitam beneran datang nih. Coba bayangin, di area terbuka tengah hutan lebat, terus sesekali dengar suara ranting patah dari segala arah. Hatiku aja rasanya udah merinding parah. Dave nyaris nggak ada perlindungan apa-apa, cuma bawa sebilah pisau di tangannya. Untungnya sih, kemungkinan besar itu cuma seekor rusa aja. Dave buru-buru nyalain api. Kalau ada asap, itu bakal efektif banget buat ngusir hewan-hewan liar. Hari ke-8 jam 7 pagi, tim pertama yang bakal kumpul akhirnya Hari ke-8 jam 7 pagi, tim pertama yang bakal reuni akhirnya muncul nih. Yap, mereka adalah tim Old Brothers. Brody teriak kencang banget. Sementara itu, Chris pakai peluit angin buat narik perhatian adiknya.
Biarpun begitu, Brody tetap butuh waktu lama nyarinya, baru deh dia nemuin posisi kakaknya di mana. Begitu ketemu, kakak beradik ini langsung saling sapa dengan hangat. Kelihatan banget betapa emosional dan leganya mereka berdua. Yang jalan kaki ngelewatin rute neraka, yang nungguin juga pasti cemas setengah mati. Perjalanan Brody kali ini benar-benar bikin dia babak belur. Entah seberapa banyak sisa makanan yang disisain Chris buat adiknya ini. Semoga aja ntar mereka nggak berantem gara-gara urusan perut ya. Hari ke-8, jam 1 dini hari, kita beralih ke tim suami istri. Brooke yang lagi tidur pules di dalam tenda, tiba-tiba menjerit kaget. Ternyata ada laba-laba merayap masuk ke kasurnya. Nggak cuman Brooke, kalau itu gua juga pasti bakal jantungan. Brooke langsung ngambil batang kayu kecil dan menusuknya sampai mati. Hari ini dia kangen banget sama suaminya, sampai rasanya nggak mau ngapa-ngapain. Mending buruan bikin tempat tidur deh, biar posisinya di atas tanah dan jauh dari serangga. Brooke masang beberapa tumpukan kayu, lalu mengisi bagian tengahnya dengan daun cedar, hemlock, dan lumut. Tidur di atas situ pasti empuk banget, plus posisinya cukup tinggi dari tanah. Harusnya sih laba-laba nggak bakal datang ganggu lagi. Nah, inilah keunggulan tim suami istri dibanding tim lain. Tim yang lain kan harus repot-repot bikin 2 kasur. Di sisi lain, Dave yang udah jalan berhari-hari kelihatan kelelahan parah. Dia ngelepas sweater kering yang dia pakai tidur semalam dan ganti pakai baju lengan pendek yang basah dan bau apek. Penguapan dari baju basah bakal nyedot panas tubuh dengan sangat cepat. Kecepatannya bisa 25 kali lipat lebih ngeri dibanding udara dingin biasa. Makin dekat sama istrinya, Dave makin kelihatan nggak sabar. Apalagi sisa jalurnya ini semuanya lereng curam yang super bahaya. Boleh aja buru-buru, tapi jangan sampai ceroboh dan malah celaka. Hari ke-9, jam 1 siang. Lanjut ke tim Blonde Brothers, sang kakak Jim nebak kalau adiknya ada di suatu tempat di pesisir depan. Sekarang Jim lapar berat, 2 hari ini dia cuma makan 1 ekor siput telanjang. Sekarang Jim lapar berat, 2 hari ini dia cuma makan 1 ekor siput telanjang. Kalau diingat-ingat lagi, rasanya masih menjijikan dan bikin mual. Kalau nggak buru-buru makan daging, rasa mual ini nggak bakal hilang. Dia ngarep adiknya bukan cuma punya stok ikan, tapi juga udah manggang daging rusa. Khayalan tingkat tinggi banget nih, pas Jim lagi sibuk ngumpulin tanaman liar, seekor burung grouse tiba-tiba muncul di depan matanya. Jim ngendap-ngendap, mendekat, lalu melempar tongkat kayunya dengan keras. Sayang 1000 sayang, lemparannya meleset dari target, apesnya lagi. Action cam di tangannya malah jatuh dan hancur. Kira-kira dia bakal disuruh ganti rugi nggak ya? Gara-gara ngelewatin makanan seenak itu, mood Jim langsung drop parah. Laparnya makin nyiksa, sementara adiknya Ted emang nggak nangkap rusa sih, tapi lumayan ada beberapa ikan. Beberapa hari ini Ted lagi sembelit. Dia ngejawab satu pertanyaan yang pasti bikin kita semua penasaran, yaitu para peserta ini ceboknya pakai apa sih? Nah, Ted ternyata pakai lumut sphagnum. Katanya sih lumut ini lebih lembut di kulit dan nggak bikin lecet. Lumut sphagnum emang punya daya serap super dan sifat antibakteri alami. Waktu Perang Dunia I, lumut ini bahkan dipakai buat perban luka tentara. Mumpung lagi air surut, Ted jalan ke arah pantai. Sayangnya, nggak ada satu ikan pun yang nyangkut di jaringnya. Bisa dapat 5 ikan sehari kemarin itu emang hoki yang kebangetan. Kakak beradik ini sama-sama lagi kelaparan parah. Padahal kakaknya, Jim, ngarep banget bisa ketemu adiknya terus makan besar. Kenyataannya, makanannya aja sama sekali nggak cukup, bro. Malam harinya, Jim duduk di samping api unggun buat ngeringin bajunya. Pas dia lagi asik nikmatin hangatnya api, tiba-tiba dia kayak ngelihat ada seekor puma di depannya. Jim langsung panik setengah mati dan teriak kencang buat ngusir hewan buas itu. Si hewan buas mungkin malah batin. Gua yang lebih jantungan denger lu teriak malam-malam di tengah hutan emang bikin parno. Berasa diintai hewan buas dari belakang. Malam-malam di tengah hutan emang bikin parno. Berasa diintai hewan buas dari belakang. Balik ke Ted, dia masih belum dapat 1 ikan pun. Ikan sama kepiting besar itu makanan sultan yang paling ditunggu-tunggu peserta. Opsi keduanya ya paling kerang limpet atau rumput laut. Karena mancing di pantai nggak jalan, Ted punya ide gila buat bikin perahu kecil. Penduduk asli di wilayah barat Laut Atlantik pernah ngukir 1 batang pohon cedar utuh jadi kano. Punya ide bikin sesuatu sih mantap, tapi pertanyaannya, bakal berguna nggak sampai? Udah capek-capek bikin. Ujung-ujungnya cuma bisa diputar-putar di air doang. Sepanjang sejarah acara Alone ini, dari semua peserta yang nekat bikin perahu, belum ada satupun yang hasilnya sepadan dengan tenaga yang dikuras. Di tempat lain, Sam dari tim ayah anak hari ini lagi kelihatan super murung. Gimana enggak?
Dia ngerusak rencana gara-gara ngehilangin kapaknya. Mereka berdua cuma punya 10 barang bawaan. Masing-masing pegang 5. Dia malah ngilangin kapak yang notabene alat survival paling krusial. Kehilangan barang sepenting itu, Sam mulai kepikiran buat nyerah aja. Tapi ya mau nyalahin siapa lagi? Coba. Harapannya sih ayahnya nggak bakal marah besar sama dia. Sementara itu, Pete masih pusing 7 keliling mikirin soal makanan. Dia cemas banget sama anaknya dan ngarep Sam cepat-cepat sampai. Entah deh efek kehilangan kapak ini bakal sefatal apa buat mereka berdua. Hari ke-9, jam 1 siang. Dave udah hampir ketemu nih sama istrinya, Brooke. Selama 9 hari ini, progres bertahan hidup Brooke itu cepat banget. Bangun shelter, cari makanan sampai bikin kasur empuk nan hangat. Bangun shelter, cari makanan sampai bikin kasur empuk nan hangat. Peserta-peserta Alone di musim-musim sebelumnya itu paling takut sama yang namanya rasa kesepian parah di malam hari. Tim-tim lain di musim ini pun sama aja, malam harinya kerasa menyiksa banget. Tapi buat tim suami istri, gue rasa ini nggak bakal sesulit itu. Pastinya sih bakal lebih nyaman dibanding yang lain. Hari ini Brooke nemuin jaring ikan yang terdampar. Ini bikin dia lebih girang ketimbang berhasil mancing satu ikan utuh. Saat Brooke lagi membereskan jaring ikan, suaminya datang, "Bro, sayang-sayang, pasangan suami istri ini jadi tim kedua yang berhasil bertemu. Merek hampir 10 hari nggak ketemu, apalagi di lingkungan ekstrem begini." Brooke menangis bahagia, mereka berdua pun berpelukan erat. Dave akhirnya bisa lepas baju lengan pendek hitamnya itu. Detik ini, mereka kelihatan lebih kegirangan. Daripada menang juara 1, Dave masuk ke dalam tempat berlindung mereka yang nyaman. Sekarang dia benar-benar sadar betapa pentingnya punya istri idaman. Benar-benar kejutan yang bikin terharu, istrinya sama sekali nggak mengecewakan. Jam 3 sore, tim ketiga yang bakal reuni akhirnya muncul. Mereka adalah pasangan bapak dan anak, Pete dan Sam. Sam yang basah kuyup kehujanan akhirnya nemuin ayahnya. "Aku yakin saat ini si bapak, Pete, pastinya bangga banget. Anakku akhirnya nemuin aku, Pete, kelihatan sangat terharu dan bangga. Pas balik aja, dia masih sempat bilang ke kamera, 'Anakku nemuin aku.' Loh, mata Pete mulai berkaca-kaca. Untung aja hari ini lagi hujan. Kalau enggak, Pete pasti terpaksa nahan air matanya biar nggak jatuh. Beberapa hari pertama setelah ketemu pasti kerasa enak banget buat mereka. Peserta yang tugasnya bikin camp setidaknya udah nyiapin sedikit persediaan makanan. Hari ini Brooke dari tim suami istri ngelihat seekor bebek di tepi pantai. Dia lari secepat kilat dan berhasil memburunya. Tapi sebutannya memburu kayaknya kurang pas deh. Ini mah jelas-jelas kayak nemu bebek nyasar, bebek malang itu bahkan nggak ngelawan sama sekali. Kalau tiap hari ada makanan yang nganterin nyawa kayak gini, pasangan ini bakal hidup enak kayak di surga, bro. Jauh dari keramaian kota, duduk di tepi pantai pulau terpencil sambil makan bebek panggang. Puluhan hari lagi masih ada hadiah $500.000, di mana lagi bisa dapat hal seenak ini? Puluhan hari lagi masih ada hadiah $500.000, di mana lagi bisa dapat hal seenak ini? Di sisi lain, tim rambut pirang bersaudara. Mereka belum juga bertemu. Buat mereka berdua, ini pukulan berat. Pasti saling sangat mengkhawatirkan satu sama lain. Jim masih berputar-putar cari jalan di tengah lebatnya hutan. Sekitarnya penuh tebing curam, jadi pergerakannya super pelan. Belum lagi dia harus mikul tas ransel yang segede gaban. Sang adik, Ted, baru aja sikat gigi dan ngeliat tempat berlindung yang dia bikin. Pas abangnya datang, nggak mungkin tidur di sini kan? Terlalu seadanya. Akhirnya dia memutuskan buat membangun ulang. Tapi setelah dibangun ulang, tempatnya masih aja cuman kayak gubuk derita. Dinding sekelilingnya banyak celah terbuka dan nggak tertutup rapat. Beneran nggak bisa dibandingin sama pondok kayu kokoh milik pasangan suami istri tadi. Beralih ke tim bapak dan anak, setelah mereka berdua reuni, akhirnya mereka bisa nyantai sedikit. Tapi si Sam kayaknya terlalu santai deh. Malah, asyik nongkrong di tepi pantai, mancing ala kadarnya tanpa beban. Biarpun kelihatannya asal-asalan, spot mereka ini mutlak lokasi mancing terbaik. Berkat kerja sama mereka, sang ayah PT berhasil narik banyak banget ikan. Ini baru yang namanya panen hasil jerih payah, teman-teman tim. Tim abang tua yang reuni pertama kali, respons mereka agak lambat. Kayaknya belum nyetel sama suasana. Baru kepikiran bikin alat pancing. Baru mulai udah kena masalah. Ombak di pantainya terlalu besar, nggak ada ikan yang nyangkut sama sekali. Hari ke-10, jam 3 sore. Si rambut pirang bersaudara akhirnya bakal ketemu
Keduanya udah saling dengar suara teriakan satu sama lain. Jim udah ngebayangin makanan enak yang disiapin adiknya. Begitu ketemu, mereka langsung saling sapa dengan akrab. Tim pertama yang ketemu mungkin bakal euforia berhari-hari. Tapi sekarang kan udah hari ke-10, bro. Rambut pirang bersaudara harus segera beraksi cepat. Bukannya sebelumnya Ted lagi bikin perahu, sekarang dia lanjutin lagi tuh. Kakaknya Jim bikin alat perangkap kepiting. Perangkap kepiting sih masih oke, tapi perahunya nggak tahu deh bakal kepakai atau nggak. Malam harinya saat Jim lagi asyik meraut kayu, dia nggak sengaja melukai jarinya sendiri. Darah langsung mengucur deras. Ini sayatannya lumayan dalam, ngeri juga. Setiap tim peserta memang dibekali kotak PTBK darurat, tapi tetap aja kalau udah luka takutnya bakal infeksi. Hari ke-12, jam 7 pagi. Langit kembali turun hujan dan Ichi. Hari ke-12, jam 7 pagi. Langit kembali turun hujan, pasangan bapak dan anak menikmati pesta daging ikan di dalam tenda. Rencana mereka hari ini adalah bikin dinding kayu buat nahan hujan di pondok. Baru kerja bentar, PT udah kecapean sampai ngos-ngosan. Dia duduk istirahat, lalu Sam bilang, "Ayah, jangan memaksakan diri. Kita ini satu tim. Kalau ayah mundur, kita berdua yang tereliminasi. Si anak memang harus kerja lebih ekstra." Kondisi fisik ayahnya kurang prima. Dat ICU TV di sisi lain, bersama tim rambut pirang. Jim akhirnya selesai merakit kerangka perangkap kepitingnya. Di dalamnya ada umpan buat mancing kepiting biar masuk. Kalau lancar, sehari minimal bisa dapat 2 ekor lah, ya. Tapi pas besoknya, kedua kakak beradik yang kelaparan ini ngecek ke pantai, zong bro, satu kepiting pun nggak ada yang kena. Gara-gara ini, mereka berdua hampir aja berantem dan mulai beda pendapat. Sementara itu, tim suami istri kelihatan jauh lebih harmonis. Keduanya saling berbagi tugas dan berjuang bareng. Dave yang ngambil bagian buat kerjaan-kerjaan kasar dan berat, termasuk bikin alat pancing, kail ikan, dan perintilan lainnya. Dan Brooke bagian berburu bebek sama mancing ikan. Nggak butuh waktu lama, Brooke berhasil narik beberapa ekor ikan. Malam harinya, mereka berlindung di pondok sambil nyantai makan ikan bakar. Sambil dengerin rintik hujan di luar, ditemenin pasangan tercinta. Hidup kayak gini bener-bener damai dan nyaman banget. Hari ke-13, jam 11 siang. Ombak di pantai semakin membesar, menghantam karang dengan ganas, pertanda badai hebat mulai menyerang. Walaupun semua peserta ada di daratan, mereka tetap aja nggak bisa lolos dari amukan badai dan hujan ini. Coba lihat tempat berlindung si rambut pirang bersaudara ini, dindingnya kebuka di mana-mana. Air hujan langsung nyabet lurus ke muka mereka. Udah mulai ada genangan air di dalam pondok, sleeping bag dan baju Jim juga basah kuyup. Jangankan badai, kena angin sepoi-sepoi aja rasanya udah dingin nusuk tulang, bro. Menurutku ini masih masalah shelternya. Shelter yang cuma ada atapnya ini adalah yang kedua dibangun sama si adik, ujung-ujungnya masih cari gampang, dinding aja nggak ada. Minimal bikin dinding lah di sisi yang menghadap pantai. Di sisi lain, dua ayah anak ini jauh lebih santai di dalam shelter. Setidaknya mereka nggak bakal kebasahan kena hujan, kan sebelumnya mereka udah bikin dinding kayu bareng-bareng. Bikinnya pas banget dan pastinya sangat berguna. Pulau Vancouver rata-rata diguyur hujan hampir 240 hari setahun. Bahkan ada rekor kecepatan angin sampai 204 km per jam di sini. Ayah tua kita, PT, bilang, yang bertiup di sini bukan angin, tapi monster liar. Umur PT udah tua, angin dan hujan jelas bikin punggung dan kakinya pegal-pegal. Tapi itu semua nggak masalah selama ada shelter yang kokoh. Ayah dan anak ini manfaatin waktu, pas hujan agak reda pakai jas hujan dan pergi ke pantai buat mancing. Sekarang lagi air surut. Kalau nggak mancing sekarang, kapan lagi? Dewi Fortuna masih berpihak pada mereka. Menembus badai, PT terus-terusan dapat ikan. Kenapa aku cuma bilang PT yang terus dapat ikan? Karena anaknya, Sam, nggak dapat satu pun ikan. Sam melihat pohon-pohon besar di kejauhan bergoyang kencang ditiup angin. Badai besar bakal datang lagi. PT yang berdiri di pantai aja hampir tertiup masuk ke air. Duo ayah anak ini terpaksa mundur, nggak usah memaksakan diri mancing sekarang. Mending balik ke kemah dan makan ikan, mantap kan? Mereka kembali ke shelter dan nemuin sekelilingnya udah penuh genangan air. Kalau hujannya terus begini, shelter kebanjiran itu cuma masalah waktu. PT cuman bisa berdoa, semoga hujannya berhenti. Day 10, jam 2 siang. Kita beralih ke duo kakak adik tua ini. Dua bersaudara ini berlindung di bawah terpal kecil ini. Bahkan shelter yang layak pun nggak ada. Genangan air di mana-mana di bawah kaki mereka. Udah bisa mandi sekalian tuh. Kan udah dibilang, cuman pakai terpal aja nggak guna. Air hujan masuk dari samping. Dua bersaudara ini terpaksa merangkak keluar. Diterpa angin dingin, menginjak tanah berlumpur yang licin.
Sang kakak, Chris, udah nggak tahan lagi. Dia makin kangen sama keluarganya. Pikirannya udah dipenuhi niat buat nyerah dan pulang. Chris merasa kalau tiap hari hujan begini terus benar-benar nggak mungkin bertahan. Cepat atau lambat bakal nyerah juga. 4 tentu Pak, Mas Pater beneran nggak bisa bertahan. Cepat atau lambat bakal nyerah juga. Tapi sekarang, dia takut adiknya nggak setuju. Hari ke-14, jam 9 pagi. Badai akhirnya reda. Brooke pergi ke pinggir pantai cari makanan, utamanya siput laut limpet. Bawa balik buat dinikmatin sebagai sarapan enak bareng suaminya, Dave. Day 14, 1 Datu V. Di sisi lain, tim kakak beradik meski tua. Hujan berhenti, tapi pakaian dan peralatan mereka semua basah kuyup. Hari ini nggak usah ngapa-ngapain dulu, buruan cari tempat buat bangun shelter yang bener. Di pedalaman hutan gini, susah banget nyari lahan terbuka yang kering. Apalagi sekarang sang kakak, Chris, udah punya niat buat tap out. Shelter aja belum dibangun nih. Dia malah bilang mereka mungkin nggak punya tenaga buat ngerjain itu. Semuanya di sini terlalu kacau. Baju kita semua basah, dan ocehan-ocehan negatif semacamnya. Lah, kalau nggak dibangun sekarang, kapan lagi? Kamu kan yang kebagian tugas bangun shelter, ngeluhin semua masalah tapi nggak mikirin cara nyelesainnya. Biasanya kalau udah di titik ini, sang kakak cuma nunggu adiknya setuju buat pulang bareng. Makanya, berdua itu emang bagus, nggak kesepian dan bisa saling menyemangati. Tapi bahayanya, kalau satu orang mentalnya nggak kuat, tapi bahayanya kalau satu orang mentalnya nggak kuat, terus-terusan ngeluh ini itu di samping kita tanpa henti. Aku nggak bilang mau nyerah, tapi semua kelakuanku nunjukin kalau aku mau nyerah. Setelah itu, Chris juga bilang kalau hari ini ulang tahun putrinya. Tiap hari aku kangen keluarga sampai nggak fokus. Kalau aku putusin buat tap out dan pulang, nggak usah ikut saingan rebutan $500.000 itu lagi, tapi cepetan pulang, nemenin keluarga, biar anak-anak tahu, nemenin mereka itu lebih penting dari $500.000. Kata-katanya bikin sang adik nggak bisa membantah. Chris nambahin, Dik, putri kamu yang baru umur 10 bulan kapan ulang tahun? Brody bilang, tinggal beberapa bulan lagi. Chris membalas, tuh kan bener, yakin kamu mau ngelewatin ulang tahun pertama putrimu? Dia mungkin nggak inget, tapi kamu bakal inget seumur hidup loh. Masa kamu mau nyesel seumur hidup gara-gara lewatin ulang tahun pertamanya? Dengar omongan itu, mental Brody juga mulai goyah. Padahal Brody pengen banget bertahan lebih lama. Tapi apa daya, kakaknya yang beda umur 11 tahun lebih tua pengen nyerah. Sejak awal, si kakak emang yang pegang tugas ngebangun shelter. Ujung-ujungnya shelter nggak kelar juga, terus habis diterjang badai, dia malah nggak mau lanjutin pembangunannya. Setelah berjuang melewatin 1 hari dengan dilema ini, sang kakak Chris menelepon satelit. Tim kami mundur dari kompetisi. Sang kakak Chris menelepon satelit. Tim kami mundur dari kompetisi. Padahal ini baru hari ke-14 loh. Udah terlanjur ke sini juga. Padahal ini baru hari ke-14 loh. Udah terlanjur ke sini juga baru aja. Dan kamu nggak sendirian. Kamu ikut acara ini sebagai tim. Satu nyerah, seluruh tim tereliminasi. Kamu mungkin nggak butuh uangnya. Tapi siapa tahu adikmu masih pengen menangin hadiahnya. Buat ngasih kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Lagian ulang tahun putrinya masih 2 bulan lagi. Pulang bawa $500.000 buat ngerayain ulang tahun. Bukannya jauh lebih epic? Jujur aja, ngelihat udah dari sekian banyak season. Dulu aku pikir Dave dari musim ketiga yang paling bikin nyesek. Sekarang menurutku Brody juga harus ikut musim kelima nanti. Buat buktiin kemampuan dirinya. Menurutku kalau Brody mundur begitu saja, pasti dia bakal lebih menyesal. Hari ke-15, tersisa 3 tim. Cepat banget kita sudah masuk babak final. Nih, cuaca buruk berturut-turut ditambah kebanyakan makan rumput laut yang susah dicerna. Cuaca buruk berturut-turut ditambah kebanyakan makan rumput laut yang susah dicerna. Perut Ted dari duo si rambut pirang rasanya seperti diaduk-aduk. Perut Ted dari duo si rambut pirang rasanya seperti diaduk-aduk. Dari pagi buta dia sudah muntah berkali-kali. Dia nggak bisa makan rumput laut lagi, dia butuh makan ikan. Stok makanan mereka berdua nggak banyak. Sekarang 1 orang lagi butuh dirawat. Beban kakaknya, Jim, jadi makin berat bro. Dia harus cepat-cepat pancing ikan buat adiknya. Ini bukan cuma soal ikatan persaudaraan. Kalau adiknya nyerah, dia juga harus pulang. Jim pergi ke pantai buat mancing, dan nggak lama ada ikan yang nyangkut. Tapi sayang banget, ikannya malah lepas, tapi Dewi Fortuna nggak bakal ninggalin orang yang mau berusaha. Berkat kegigihan Jim yang pantang menyerah, akhirnya nasib baik datang, dia berhasil narik beberapa ikan super gemuk berturut-turut. Dengan begini, kondisi adiknya bakal pelan-pelan membaik. Dan di sisi lain, duo suami istri berencana buat bangun ulang tempat berlindung mereka. Di sisi lain, duo suami istri berencana buat bangun ulang tempat berlindung mereka. Membangun kabin kayu yang kokoh banget.
Padahal tempat berlindung mereka yang sekarang sudah cukup bagus. Nggak perlu lagi buang-buang tenaga. Apalagi Brooke juga nggak mau kalah saing sama suaminya. Dia nggak bakal kerja lebih sedikit dari Dave atau cuma duduk diam bermalas-malasan. Dave itu kan laki-laki, ya jelas lebih kuat. Aku khawatir fisik Brooke bakal drop. Lihat saja, setelah kerja seharian dia kelelahan sampai nggak bisa bangun. Pukul 3 sore, duo ayah dan anak memanfaatkan cuaca yang lagi cerah. Mereka mengumpulkan tinder kering sama-sama, buat jaga-jaga kalau hujan badai turun tiba-tiba. Malam harinya, mereka menghangatkan diri di depan api sambil makan ikan, santai banget bro. Di sisi lain, duo si rambut pirang. Jim, sang kakak, lagi hoki berat, dalam sehari bisa pancing 10 ekor ikan gokil, akhirnya dia bisa ngasih adiknya makan daging. Dan keberuntungan mereka hari ini belum habis loh. Seekor bebek air tiba-tiba nyamperin mereka dengan santainya. Ini bebek ada apa sih? Nyerahin diri buat jadi menu tambahan mereka berdua. Interaksi manusia dan alam ini kelewat harmonis. Ya apa jangan-jangan ini jadi titik balik buat duo rambut pirang? Kalau memang begitu ceritanya, proyek bikin kapal harus secepatnya dieksekusi. Nih, keesokan paginya, Ted lagi ngerekam pakai kamera. Tapi kakaknya malah buang air kecil di sebelahnya. Si adik yang kesal langsung ngasih salam sayang ke kakaknya. Perahu kecil buatan mereka pas banget buat dinaiki 2 orang. Sebenarnya, menurutku, mending 1 orang yang pergi ke laut. Terus yang satu lagi, mancing dari pinggir pantai, itu lebih aman. Kalau 2 orang terlalu berat, perahu kecilnya mungkin nggak kuat nahan bebannya. Kalau sampai terjadi sesuatu yang bahaya, malah rugi besar nanti. Dad, sementara itu pembangunan kabin kayu duo suami istri berjalan sangat lancar. Dave lanjut ngerjain detail akhir, dan Brooke juga nggak tinggal diam. Dia bertugas memancing dan mencari makanan. Brooke lumayan hoki. Dia sering berhasil nangkap ikan. Dave memang punya pengalaman bikin kabin kayu, karena rumah yang mereka tempati sekarang adalah hasil karya mereka berdua. Coba lihat struktur kabin kayu ini guys. Kalian bisa bayangin seberapa berat beban kerja mereka. Tahun 1974, celah-celah dinding kayu ditutup rapat pakai lumut. Dave juga menyisakan ruang di belakang buat perapian. Benar-benar kabin kecil yang sempurna. Hari ke-19, jam 2 siang. Duo rambut pirang akhirnya bakal melaut. Hari ke-19, jam 2 siang. Duo rambut pirang akhirnya bakal melaut. Hari ini adalah pelayaran perdana kapal Hope mereka. Mereka berdua antusias banget dan buru-buru dorong perahu kayunya ke air. Gila, mereka berdua berhasil bro. Perahu kecilnya mengapung dan mereka bisa ngerasain asyiknya mendayung. Perahunya lumayan oke, tapi setelah muter-muter, nggak ada satupun ikan yang berhasil ditangkap. Kalau nggak bisa buat mancing ikan, perahu ini nggak ada gunanya sama sekali. Dan cuma apa, onomompo 10 avi, hari ke-20, jam 8 pagi. Duo ayah dan anak ini masih asyik tidur di tempat berlindung. Di sini mereka juga nggak perlu bangun pagi-pagi amat. Bisa buat simpan tenaga, hari ini mereka masih harus lanjut mancing. Di perairan tempat mereka tinggal, ada seekor singa laut. Yang sering mampir buat ngelihatin mereka, lucu banget, kan? Sampai saat ini, semua ikan yang berhasil ditangkap adalah hasil tangkapan sang ayah. Padahal Sam sempat punya kesempatan buat narik 1 ikan. Tapi saking semangatnya, ikan yang udah di depan mata malah lepas. Di sisi lain, kabin kayu duo suami istri akhirnya mau selesai. Brooke mulai membangun perapian. Ide dan desain perapian ini murni hasil pemikirannya sendiri. Makanya dari mulai angkat batu, semuanya Brooke mau kerjain sendirian. Dia nyuruh suaminya buat urus kerjaan yang lain. Perapian ini harus dia bangun sendiri. Brooke itu tangguh banget, dia nggak mau cuma numpang nama. Dave bilang istrinya ini memang keras kepala. Dia nanya ke istrinya, kenapa nggak biarin aku aja yang angkat? Brooke nolak dan bilang, mending kamu fokus sama kerjaanmu. Tinggal angkat aja harusnya bisa kan? Nggak usah nanya-nanya. Tapi kalau Dave yang ambil alih kerjaan itu, apa itu nggak bakal melukai harga diri istrinya? Di tantangan bertahan hidup ini, Brooke udah ngabisin banyak banget tenaga. Jam 10:30 pagi kita lihat tim si rambut pirang. Setelah gagal total mancing di laut, mereka balik ke shelter dan lanjut tidur lagi. Begitu bangun, mereka langsung gotong perahu lagi ke air. Kali ini cuma 1 orang yang berangkat. Jim kebagian tugas mancing di laut, sementara adiknya, Ted, cari makanan di pinggir pantai. Hasilnya, dua-duanya pulang dengan tangan kosong. Iya, siapa juga yang bilang punya perahu pasti dapat ikan, kan? Akhirnya 2 bersaudara ini balik lagi ke pantai buat nyari cara lain mancing. Mereka pakai tali pancing rawai yang terdiri dari 1 tali utama. Di tali utama ini dipasang banyak kail dan tali cabang. Nah, ini jelas ningkatin risiko cedera.
Kakaknya udah ngingetin adiknya biar hati-hati supaya nggak luka. Tapi si adik nggak mau denger. Dia lagi frustrasi hari ini banget, pun mereka nggak dapat apa-apa. Dia mulai nyalahin kakaknya, bilang semua rencananya itu sampah. MV rencananya payah semua, dan ganti-ganti terus. Coba bayangin, kerja dengan emosi begini, apa bisa beres? Dan bener aja, pas Ted ngelempar tali pancingnya, kailnya nancep ke jarinya, tes Hafif tuh mu udah sumpek, ketambahan luka pula. Si Adi langsung nyuruh kakaknya tutup mulut dan diem. Kailnya nancep dalam banget. Ted pakai tang buat nyabut paksa kail itu karena takut infeksi. Bakteri laut yang mematikan di kail kotor ini bisa bawa petaka yang serius. Dace hari ke-24 jam 11 siang, tim suami istri kelihatan jauh lebih harmonis. Hari ke-24 jam 11 siang, tim suami istri kelihatan jauh lebih harmonis. Walau setiap hari kerja keras, mereka nggak pernah saling ngeluh. Apalagi sang istri, Brooke, dia bahkan kerja lebih keras dari suaminya. Lihat aja, kayu yang dia angkat sama beratnya kayak yang diangkat suaminya. Perapian udah selesai, sekarang mereka mau bikin atap pelindung hujan buat perapiannya. Mereka udah nggak sabar buat pindah dan tidur di sana. Tapi sekarang langit lagi gelap banget. Kemungkinan besar bakal hujan deras lagi, tapi pasangan ini nggak takut. Pokoknya kalau udah niat pindah hari ini, ya harus hari ini juga. Pas mereka lagi khawatir bakal turun hujan, cuaca malah mendadak cerah. Wah, perubahannya cepet banget. Sedetik lalu mendung gelap, sedetik kemudian matahari udah muncul. Pasangan ini kerjasama dan akhirnya berhasil nyelesain kabin kayu mereka. Ada perapian, tempat tidur, dan juga ada makanan. Sang suami, Dave, ngukir nama mereka berdua di dinding kayu. Momen ini benar-benar berasa kayak lagi di rumah sendiri. Biarkan mereka menikmati malam mereka, ya, hari ke-27, jam 8 pagi. Suami dari tim ini, Dave, lagi megang telepon satelit. Cukup tekan nomor, dia bisa langsung dapat makan enak, mau steak, pizza, burger, bahkan bisa langsung terbang pulang ke rumah. Tapi itu artinya mereka menyerah dan kalah. Kalau cuma kena sedikit masalah lalu gampang mundur, apa itu nggak sama aja dengan lari dari kenyataan? Nanti pas udah pulang pasti bakal nyesel seumur hidup kan? Kabin kayu mereka udah hampir sempurna. Di dalamnya diatur senyaman mungkin. Kalau lagi ada waktu luang, Dave bikin papan catur buat main bareng istrinya. Wah, santai dan nikmat banget hidup mereka di sini, Brooke bilang. Kita berasa balik lagi ke masa-masa awal pacaran. Udah selama ini mereka berdua ikut kompetisi, hampir nggak pernah berantem, nggak sekalipun hato, cuma pas angkat batu waktu itu aja sedikit ada cekcok. Tapi setelahnya mereka langsung baikan lagi. Datci Zeptermoposhusan Nurhulo Ahvi sementara itu di tim abang adik. Tadi malam, mereka habis berantem hebat cuma gara-gara masalah sepele. Pemicunya adalah insiden jari Ted yang ketancap kail. Tapi akar masalahnya jelas. Mereka terus-terusan gagal dan stok makanan makin kritis. Karena mancing di laut nggak membuahkan hasil, mereka ganti strategi. Ingat kan? Mereka masih punya perangkap kepiting. Perangkap ini udah ngabisin waktu Jim berhari-hari buat bikinnya. Beberapa hari lalu dilempar ke pantai, tapi nggak dapet apa-apa. Mereka mikir, jangan-jangan karena airnya terlalu dangkal. Untungnya perahunya nggak hilang dan mereka juga bukan tipe orang yang terlalu emosian yang bakal ngancurin perahu cuma gara-gara gagal mancing. Selama masih ada perahu, harapan masih ada. Jim mendayung ke perairan dalam dan melempar perangkap kepitingnya ke sana. Terus dia pakai botol apar bekas sebagai pelampung penanda. Ted bilang, gua sama abang gua dari kecil nggak pernah tahu apa itu kata menyerah. Di mata mereka cuma ada satu hal, bertahan sampai akhir. Sifat pantang menyerah ini emang udah turunan dari orang tua mereka. Perangkap kepiting udah terpasang. Dua bersaudara ini langsung pede banget bayangin bakal pesta kepiting, tapi keesokan harinya pas mereka dengan semangat datang ke pantai, udah ngiler mikirin cara makan kepiting, malah bengong. Pelampungnya hilang, gara-gara talinya kurang panjang dari awal, akhirnya pelampung cuma bisa ditaruh di perairan dekat pantai. Mereka berdoa semoga skenario terburuk nggak terjadi. Perangkap, tali, sampai pelampung aparnya raib semua, pelampungnya udah pasti nggak bakal ketemu lagi. Jim pun mendayung perahunya ke area air dalam. Beruntung, dia berhasil nemuin tali perangkapnya, tapi perangkapnya berat banget karena nyangkut banyak rumput laut. Pas ditarik, Jim lepas kendali dan perangkapnya jatuh tenggelam ke dasar air. Gara-gara perangkapnya hilang, Ted bener-bener hancur. Dia ngomel panjang lebar nyalahin Jim karena gagal narik barang sepenting itu. Lagi-lagi, hari ini kerja keras mereka sia-sia belaka.
Bukan cuma waktu yang habis hari ini, tapi usaha bikin perahu dan perangkap kepiting sebelumnya juga sia-sia. Pasti sekarang mereka lagi frustrasi banget. Sang adik, Ted, ngasih kesimpulan yang pas banget. Kita gagal terus karena kita terlalu bodoh. Dacu hari ke-29, jam 8 pagi. Duo ayah anak. Hubungan tim ini masih kelihatan harmonis. Mereka udah sepakat buat terus optimis, kerja bareng, dan berjuang sama-sama. Sekarang, yang paling dikhawatirkan itu cedera. Kayak pergelangan kaki terkilir, itu bahaya banget di sini. Jadi demi keamanan, sang ayah, Pat, sampai bikin tangga kecil buat memanjat. Di sisi lain, sejak kabin kayunya selesai, tim suami istri, Brooke terus duduk istirahat di depan api unggun. Beberapa hari terakhir dia memang kecapekan parah. Kita tahu di Brooke ini tangguh, tapi ya nggak bisa kerja keras tanpa kenal waktu, fisiknya udah terkuras. Dan sepertinya bakal susah banget buat balik ke kondisi awal. Padahal pas awal-awal dia kelihatan energik banget. Kayaknya pembagian tugas mereka berdua emang bermasalah. Nggak seharusnya kerjaan dibagi rata gitu. Brooke terlalu maksain diri. Sekarang Dave juga pasti cemas banget sama istrinya. Tiba-tiba ada insiden di kabin mereka, rak kayu di atas, perapian terbakar. Untungnya Brooke buru-buru matiin apinya. Pasti dia jantungan banget. Coba bayangin kalau hari ini dia ikut Dave pergi mancing, kabin ini pasti udah ludes terbakar hari ke-30 jam 1 siang. Dua ayah anak ini mau mancing lagi. 15 hari ke-30 jam 1 siang. Dua ayah anak ini mau mancing lagi. Udah 30 hari dan sang anak Sam belum juga dapat satu ikan pun. Anehnya cuman PT yang berhasil narik ikan. Padahal tiap hari dia berdiri di sebelah ayahnya, tapi ikannya nggak mau makan umpannya. Gimana ceritanya nih? Tapi hari ini Sam lumayan hoki, dia dapat beberapa kepiting buat ganti menu. Keberuntungan ini bikin Sam agak halu. Dia mulai berhayal kalau dapat hadiah $500.000 nanti. Dia nggak usah kerja selama setahun. Terus tiap hari kerjaannya cuma pergi mancing sama nangkap kepiting. Datui itu hari ke-31 jam 7 pagi. Kondisi Abu Brooke makin drop. Udah nggak ada tenaga sama sekali. Badannya semakin hari semakin lemah. Tapi Dewi Fortuna masih berpihak ke mereka. Mereka berdua mancing bareng dengan tenang. Sehari masih bisa dapat beberapa ikan, tapi cuma segitu aja. Itu nggak cukup buat nahan berat badan Brooke yang turun drastis tiap hari. Di sisi lain, dua saudara ini mau ribut lagi. Mereka mulai bersiap buat adu mulut dan saling umpat. Mereka bahkan sampai nggak mau ngomong satu sama lain, diam di sudut masing-masing buat nenangin diri. Ada apa lagi nih sekarang? Kegagalan bertubi-tubi ditambah perut lapar bikin mereka pusing. Mereka nggak punya rencana yang kompak. Kadang pas Jim bikin rencana dan ujungnya gagal, adiknya langsung nyalahin kalau rencana kakaknya itu ampas banget. Emang sifat si adik jauh lebih temperamental daripada kakaknya. Dia sampai lupa gimana Jim ngerawat dia beberapa hari yang lalu. Tapi Ted ini nggak cuma jago ngeluh doang loh. Misalnya sekarang, setelah kakaknya gagal terus, Jim cuma duduk diam istirahat di shelter setiap hari. Soal makanan ya pasrah aja. Kalau dapat ikan, ya makan. Kalau enggak, ya puasa. Sementara si adik, Ted, ngerti caranya nyari stok makanan. Pas Jim tugasnya mancing, Ted milih nyari rumput laut di pinggir pantai, atau kepiting-kepiting kecil buat dimakan. Karena Jim lagi dalam mode pasif begini, jumlah makanan yang dicari Ted udah jauh lebih banyak dari kakaknya. Nah, disinilah sumber masalahnya muncul lagi. Ted bilang, kalau lu nggak bisa dapat ikan, mending ikut gua ke pantai cari makanan kek. Tapi Jim malah jawab dengan lemas, kita harus hemat tenaga dan kurangi aktivitas. Dia mikir kalau adiknya mati-matian cari makanan tiap hari, tenaganya bakal habis, dan itu nggak bagus buat jangka panjang. Kakak beradik ini emang punya masalahnya masing-masing. Intinya sih mereka kurang komunikasi aja, dan nggak punya niat buat nyelesain masalah. Pada sibuk sendiri. Ted kan emang sumbu pendek, lama-lama dia emosi nyalain kakaknya yang nggak kerja. Semua makanan ini gue yang nyari. Lu akhir-akhir ini mana dapat ikan sih? Kalau terus-terusan gini, konfliknya bakal makin memanas. Puncaknya di hari ke-38, mereka meledak lagi dan ribut besar. Terus mulailah kebun binatang keluar semua dari mulut mereka. Saudara kandung lo ini, jangan sampai acara survival ini ngerusak hubungan persaudaraan. Untungnya Jim ini orangnya lumayan sabar. Dia terus ngalah biar masalahnya nggak makin parah. Coba bayangin kalau dua-duanya sama-sama sumbu pendek, bisa repot urusannya kalau mereka sampai baku hantam beneran. Tapi siapa tahu habis berantem, malah baikan kan? Setelah adu mulut sengit semalam, mereka berdua mulai tenang. Lihat deh si Ted, mereka berdua tuh mulai tenang. Lihat deh si Ted, walaupun dia lagi nendang-nendang batu, itu bukan karena lagi emosi loh, tapi dia lagi usaha nyari makanan.
Harus diakui, Ted ini jago banget di pesisir. Dia nemuin banyak makanan yang penting bisa masuk perut. Pas Ted lagi angkat-angkat batu, karena terlalu memaksakan diri, batu menghantam betisnya. Untungnya tidak ada luka serius. Kakak Jim akhirnya maklum kalau adiknya punya gayanya sendiri. Aku punya caraku sendiri, kita tidak perlu terus berdebat. Yang penting kita bisa bertahan hidup bersama. Dan nggak perlu lagi saling melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan. Lupakan semua konflik dan fokus pada cara bertahan hidup. Memangnya hadiah $500.000 itu nggak menggoda? Daat 14+2 Ivy hari ke-41, pukul 09 ke pagi. Brooke masih benar-benar tidak punya tenaga sedikit pun. Walaupun dia juga ikut memancing bersama suaminya, tapi sekarang pada dasarnya hanya Dave yang berhasil menangkap ikan. Dan ikan yang ditangkap pun semuanya kecil-kecil, bahkan tidak cukup untuk mengganjal perut satu orang. Sebelumnya, Brooke bekerja dengan sangat beringas, tapi sekarang baru menggergaji kayu sekali saja dia harus istirahat 2 kali. Dia benar-benar terlalu lemah dan tidak punya tenaga sama sekali. Dave juga sangat mengkhawatirkan istrinya. Jadi, dia berencana membuat perangkap kepiting untuk menambah pasokan makanan. Sebelumnya, si kakak beradik pirang sudah mencoba membuat perangkap kepiting. Hasilnya, kepiting tak dapat, perangkapnya malah hilang. Perangkap kepiting buatan Dave hampir sama persis dengan buatan Jim, entah bagaimana nanti hasilnya. Hari ke-42, pukul 8.00 pagi. Cuaca semakin dingin. Bangun dari tempat tidur saja menjadi hal yang sangat sulit. Pasangan ayah dan anak ini masih bekerja dengan teratur. Namun kondisi fisik sang ayah tua, Pete, semakin memburuk. Sudah usianya tua, ditambah lagi dengan rasa lapar. Melakukan sedikit pekerjaan saja sangat menguras tenaga, mau tak mau harus sadar umur karena dia sudah tidak kuat. Pete memang memaksakan diri. Anaknya, Sam, menasihati sang ayah, jangan terlalu diforsir, kita di sini bukan buat kerja kantoran, tapi buat bertahan hidup, jangan terlalu banyak pikiran. Sang anak memang gampang saja bicaranya. Padahal selama 40 hari ini, semua ikan ditangkap oleh sang ayah. Sam hanya berhasil menangkap beberapa kepiting. That Force FCA di sisi lain, si kakak beradik pirang menangkap seekor ikan di tepi pantai. Di sisi lain, si kakak beradik pirang menangkap seekor ikan di tepi pantai. Tapi masalahnya, ikan itu sepertinya sudah membusuk. Makan ikan busuk jelas sangat berisiko, tapi mereka berdua sangat membutuhkan asupan protein. Nekat saja, malamnya mereka membawanya pulang dan memanggangnya. Mereka memanggangnya cukup lama dengan harapan bisa memakannya dengan sedikit rasa aman. Kalau sampai keracunan makanan serta muntaber di sini, rasanya benar-benar akan seperti neraka. Apalagi di sini nggak ada tisu toilet buat cebok, bagaimanapun juga mereka menghabiskan ikan tersebut. Hasilnya, perut sang adik sakit semalaman. Sebelumnya Ted sudah terus-terusan muntah karena gangguan pencernaan. Sang kakak lah yang merawatnya, sekarang sang adik malah keracunan makanan lagi. Ted memang punya riwayat penyakit lambung, yaitu GERD. GERD adalah kondisi di mana isi lambung naik kembali ke kerongkongan, yang menyebabkan kerusakan pada mukosa kerongkongan. Penyakit ini menyebabkan dada terasa terbakar dan refluks asam lambung, yang bisa memicu peradangan, pendarahan, hingga tukak kerongkongan. Saat datang, Ted merasa tidak apa-apa sehingga tidak membawa obat. Sekarang dia hanya bisa duduk memulihkan diri di dekat api unggun. Jadi, semua pekerjaan kembali jatuh ke pundak kakaknya Jim. Sejujurnya, sang kakak, Jim, ini orangnya lumayan baik. Saat adiknya tersiksa, dia siap menjadi perawat untuknya dan mengambil alih pekerjaan yang sebelumnya sering dikeluhkan adiknya karena ia tak mau melakukannya, yaitu mencari makanan di tepi pantai. Memang merawat orang lain di sini sangat berat, tapi selama masih bisa bertahan, ini belum tentu hal yang buruk. Ini bisa mempererat ikatan persaudaraan mereka. Uhi 4 hari ke-44, pukul 14 siang. Sang ayah tua, Pete, sudah kurus kering tidak karuan. Pasangan ayah dan anak ini sudah lama sekali tidak makan ikan. Kelaparan berkepanjangan membuat Pete semakin mudah marah. Hanya karena masalah sepele, benar-benar hal yang sangat sepele, seperti lupa membawa sesuatu atau salah ambil barang, ayah dan anak itu langsung berdebat sengit di tepi pantai. Sam menyalahkan ayahnya yang sekarang jadi sering marah-marah tanpa sebab. Saat itu, Sam malah berkata bahwa lebih baik ikut kompetisi bertahan hidup ini sendirian. Saat itu Sam malah berkata bahwa lebih baik ikut kompetisi bertahan hidup ini sendirian. Pete sadar bahwa emosinya sedang sangat buruk. Menurutku, sebagian besar alasannya adalah karena dia merasa tidak berdaya lagi. Lagi pula, kondisinya memang semakin lemah.
Hari ke-45, pasangan suami istri datang ke pantai untuk mengecek perangkap kepiting. Hari ke-45, pasangan suami istri datang ke pantai untuk mengecek perangkap kepiting. Apakah sang istri bisa makan kenyang atau tidak? Semuanya bergantung pada perangkap ini. Tapi hasilnya tidak sesuai harapan, tidak ada satupun kepiting di dalam perangkap. Semuanya hanya siput laut. Hari ini mereka cuma bisa makan ini. Pasangan ini juga sangat berhemat. Setelah siput laut dipanggang matang, satu potong daging, siput laut, dibagi untuk dimakan berdua. Inilah brutalnya kompetisi bertahan hidup. Brooke sudah sangat lemah sampai dia hanya bisa duduk menggigil di dekat api unggun dan setiap hari hanya bisa berbaring istirahat di dalam kantong tidur. Dia bilang seumur hidupnya belum pernah merasa selapar ini. Mengandalkan Dave sendirian tidak cukup untuk mendapatkan makanan porsi 2 orang. Tidak ada ikan, tidak ada juga kepiting. Sekarang mereka terjebak dalam situasi yang paling kritis. Dave berkata, sebagai seorang suami, apakah kau tega melihat istrimu terus menderita? Inilah titik kelemahan tim suami istri dalam kompetisi bertahan hidup. Sang suami mengkhawatirkan istrinya dan tidak ingin istrinya tersiksa. Dari 3 tim yang tersisa, tidak ada satupun yang kedua anggotanya dalam keadaan sehat. Tim suami istri, sang istri melemah. Tim ayah anak, sang ayah tua mulai kepayahan. Tim suami istri, sang istri melemah. Tim ayah anak, sang ayah tua mulai kepayahan. Tim kakak beradik, sang adik sakit perut dan terbaring lemah di sana. Ted akhirnya menyadarinya. Kakaknya, Jim, memang memikul beban yang sangat berat sendirian. Ted juga tipe orang yang punya tekad baja. Meskipun sekarang berdiri saja sudah tidak sanggup, dia tetap memaksakan diri membelah kayu. Asal ada niat baik, kurangi bertengkar itu lebih baik dari apapun. Hari ke-49, jam 10 pagi. Pasangan suami istri ini tidak bisa bertahan lagi. Meskipun gagal menang, tapi mereka sudah merasakan kerasnya hidup sebagai pasangan di alam liar. Dave tidak tega melihat istrinya semakin lemah. Sayang banget, padahal kabin kayu yang mereka bangun ini keren abis. Ini benar-benar bakal jadi pengalaman yang tak terlupakan. Hari ke-50. Tinggal tersisa 2 tim terakhir, duo ayah anak dan duo bersaudara rambut pirang. Sakit lambung Ted belum juga membaik, kakaknya Jim harus kerja keras sendirian nanggung beban 2 orang. Mulai dari membelah kayu sampai mencari makanan. Di saat-saat paling sulit seperti ini, enggak ada keluhan, enggak ada saling salah menyalahkan. Mereka saling bantu dan mendukung. Mereka sudah enggak bisa mancing ikan lagi. Tapi untungnya Jim menemukan banyak ikan kecil di tepi pantai. Lumayanlah, setidaknya cukup untuk menyambung hidup mereka berdua. Si Sam Fiilo, awat anak dari duo ayah anak ini Sam, sekarang juga harus ngerjain porsi 2 orang, tapi ya cuman urusan fisik aja. Kalau urusan dapat ikan, tetap PT yang mancing. Coba bayangin kalau mereka berdua sama-sama jago cari makan, kondisi mereka pasti bakal jauh lebih baik. Sayangnya, PT semakin lemah, guys. Di depan kamera, dia curhat kangen banget sama istri dan anak perempuannya. Pete punya firasat kalau beberapa hari lagi dia bakal kumpul lagi sama keluarganya. Dat hari ke-65. Ayah dan anak ini bertahan di Pulau Vancouver, ngelewatin Halloween, Thanksgiving, sampai hari Natal. Sam sampai bilang, rasanya enggak percaya mereka ngelewatin Natal tanpa ibu. Pete bilang dia itu cuman pria tua yang sudah pensiun. Harusnya sekarang dia rebahan di kasur sambil minum kopi panas. Kelaparan di tempat kayak gini benar-benar nyiksa abis. Ivy hari ke-66, jam 10 pagi. Ted ngucapin selamat Natal buat keluarganya lewat kamera, dan pastinya buat pacarnya, Heather. Tahun ini, Ted berumur 32 tahun, dan Heather ini pacarnya yang udah nemenin selama 16 tahun. Sementara kakaknya, Jim, selain ngucapin buat keluarga, dia juga kepikiran pacarnya Tori. Jim tahun ini 35 tahun dan belum nikah. Dia udah pacaran sama Tori selama 4 tahun. Umur mereka berdua udah enggak muda lagi. Kayaknya mereka emang nungguin hadiah uang ini buat beli rumah dan nikah. Kalau enggak diomongin sih mungkin masih aman ya. Tapi sekali rasa rindu itu muncul, emosinya langsung jebol. Apalagi hari ini Natal. Dan mereka cuma bisa ngerayain di alam liar yang kejam ini. Masuk ke hari ke-70, 2 bersaudara ini kondisinya udah lemas parah. Ted cuma bisa duduk lemas di dekat api unggun. Jim bahkan nyaris pingsan jatuh waktu lagi belah kayu hari ini. Tubuhnya udah benar-benar kehabisan tenaga. Gila, berat badannya udah turun 30 kilogram sejak pertama kali datang ke sini. Turun 30 kilo dalam 70 hari, cepat banget.
Dan ini ngeri sih. Anak muda mungkin masih kuat nahan, tapi buat orang tua, berat badan turun drastis secepat ini, itu bahaya banget. Coba kalian lihat PT, baru aja bangun pagi, dia udah langsung merasa mual. Asam lambungnya kumat dan bawaannya pengen muntah terus. Ini nih yang terjadi kalau perut kosong kelamaan. Asam lambung bakal naik ke kerongkongan. PT sampai cuma bisa tidur telentang, nggak berani miring. Sam juga nggak bisa berbuat banyak. Dia cuma bisa ngerebus air panas buat meredakan sakit ayahnya. Minum air panas di alam liar ini memang jadi obat buat segala masalah. Jelas banget, dua ayah anak ini lagi benar-benar tersiksa. Kondisi mereka jauh lebih parah daripada dua bersaudara rambut pirang. Pete sebenarnya pengen banget menang, dia pengen anaknya yang menang, biar kehidupan Sam nanti bisa lebih baik. Tapi Pete sadar, fisiknya udah mau sampai di batas maksimal. Sekarang, coba kita flashback sebentar lihat perjalanan kedua tim ini. Waktu dua bersaudara, ini baru datang di hari pertama. ILD.U badan mereka masih berisi dan kelihatan penuh semangat, kan? Tapi setelah mereka akhirnya ketemu di hari ke-10, dimulailah rentetan kegagalan mereka selama puluhan hari. Dato mulai dari bikin rakit sampai perangkap kepiting. Hampir semua rencana mereka gatot alias gagal total. Rakitnya sih kelihatan bagus dan sukses mengapung. Dato, tapi kocaknya, mereka nggak berhasil nangkep satu ikan pun dari atas rakit itu. Dat setelah gagal bertubi-tubi, mulailah mereka berdua bertengkar, saling salah menyalahkan dan ngomel terus. Si adik Ted ini emosian banget dan gampang meledak. Tapi untungnya, nggak ada satupun dari mereka yang nyerah gitu aja. Mereka tetap gigih dan terus berjuang demi memenangkan kompetisi. Berantem sih berantem, tapi perut harus tetap diisi. Ted totalnya sempat jatuh sakit 2 kali. Dan dua-duanya Jim yang rawat tanpa ngeluh sedikit pun. Ini baru namanya persaudaraan sejati bro. Di sisi lain, duo ayah anak ini lumayan terorganisir selama 70 hari lebih. Mereka hampir nggak kena masalah yang berarti. Ilildati pas pertama kali datang, badannya PT juga masih lumayan gempal. Waktu mereka akhirnya ketemuan, kelihatan banget aura bangga dari si ayah. Sejak mereka mulai mancing bareng di pinggir pantai, dan 40 si anak, Sam, ternyata nggak pernah dapat satu ikan pun. Semuanya murni hasil pancingan ayahnya. Bahkan saat mendekati hari-hari terakhir pas fisik ayahnya makin lemah, Pete tetap maksain diri buat nemenin anaknya mancing. Gimana enggak? Kalau dia enggak mancing, mereka berdua bakal kelaparan. Sam juga enggak bisa dibilang beban sih. Setidaknya dia terus kerja dan enggak malas-malasan. Dia juga enggak pernah ngambek atau kepikiran buat nyerah. Tapi rasa lapar bener-bener jadi rintangan yang super berat. Sama kayak yang diomongin PT. Kalau terus dipaksa bertahan, nyawa taruhannya. Makanya, dari dua tim terakhir yang tersisa ini, yang pertama kali tumbang adalah duo ayah anak. Mereka berhasil bertahan sampai hari ke-74. Jujur aja, rasanya sayang banget mereka harus pulang. Tapi faktor umur PT enggak bisa bohong, rasa lapar bikin asam lambungnya kumat parah. Dan pada akhirnya, ini momen di mana mereka terpaksa harus menyerah. Bahkan gara-gara asam lambung yang naik, Pete sampai jatuh berlutut saking nahan sakit. Kalau mereka memilih untuk terus bertahan, Pete benar-benar akan berada dalam bahaya. Pete dengan pasrah menghela napas, merasa dikalahkan oleh usia. Tapi kalau bukan karena ayahnya, Sam mungkin tidak akan ikut kompetisi ini. Bertahan sampai sejauh ini sudah sangat luar biasa, hari ke-75. Dan tim terakhir yang tersisa adalah duo bersaudara ini. Gimana ya bilangnya? Mungkin sejak hari pertama kompetisi, tim yang paling berpeluang juara memang para duo bersaudara ini. Dan dari semuanya, hanya duo rambut pirang yang tidak cedera dan punya tekad sekuat baja untuk bertahan. Tim medis pun memeriksa kesehatan mereka. Tepat saat mereka berdua sedang diwawancarai, pacar mereka berdua tiba-tiba datang memberi kejutan. Usia mereka berdua sudah tidak muda lagi dan sudah berpacaran sangat lama juga. Sekarang mereka bisa pulang dan menikah. Semua pertengkaran dan gesekan di antara mereka sebelumnya seketika sirna di momen yang mengharukan ini. Ted benar-benar harus berterima kasih pada kakaknya, Jim. Menurutku, si adik benar-benar digendong sampai menang oleh kakaknya. Keunggulan fisik mereka jelas tidak bisa ditandingi oleh tim ayah anak maupun suami istri. Selamat untuk dua rambut pirang yang sukses membawa pulang hadiah $500.000 sekaligus menjadi juara alone musim keempat. 1000 musim keempat ini diikuti oleh lebih dari 7.500 pendaftar. Musim keempat ini diikuti oleh lebih dari 7.500 pendaftar. Karena musim ini formatnya berpasangan, para konsultan bertahan hidup juga harus mengevaluasi kemampuan kerja sama para peserta. Mereka tidak dituntut sempurna, tapi kemampuannya harus saling melengkapi.
Peserta dilarang keras membawa barang di luar ketentuan. Jika ketahuan, mereka akan langsung didiskualifikasi. Saat para peserta bersiap untuk kompetisi, kru program juga tidak tinggal diam. Mereka harus melakukan tes berulang kali untuk memahami medan, cuaca, dan sebagainya. Intinya kita patut berterima kasih atas dedikasi kru dan para peserta, sehingga kita bisa menyaksikan kompetisi bertahan hidup yang begitu epik ini. Oke, sampai di sini dulu ulasan kali ini. Aku Huang Ye, sampai jumpa di video berikutnya.